Mereka kayak cuman tahu kulitnya, oh metaverse, iya gitu. Terus setiap ada event, acara dari pemerintah ataupun dari perusahaan-perusahaan Web3 yang ada di Indonesia, mereka bakal join nih. Tapi aku masih bingung alasan mereka join itu apa. Iya. Sometimes, sorry to say nih, kadang orang Indonesia itu, ya aku harap yang denger di sini nggak seperti itu ya. Tapi yang aku lihat adalah banyak banget orang yang datang itu cuman karena makan. Sorry, tapi itu kenyataannya gitu. Makan, melirik something yang sesuatu yang dia juga nggak mengerti. Hello Builder, selamat datang di podcast Block Dev Talk. Di sini kita akan mengulas proyek-proyek keren tentang dunia Web3 dan blockchain, dan kita juga akan mengulas tren-tren yang sedang terjadi walaupun kita di bear market. Dan kali ini kita beruntung banget, we have to welcome the only women yang datang ke podcast kita hari ini, yaitu Weni dari MG Land. Hai Weni. Halo semuanya, hi builders. Aku Weni, aku co-founder dari MG Land Metaverse. Selamat datang Weni, thank you so much untuk meluangkan waktunya. Thank you banget. Sebelumnya saya perkenalkan diri juga, saya Willis, host kali ini yang akan menemani kalian bersama Weni 30 menit sampai 40 menit ke depan. Dan biar tidak berlama-lama lagi, karena di sini ya balik lagi saya ingin tekankan, this is the only women yang so far kita bisa dapatkan. Dan jarang sekali ya kita bisa mendapatkan seorang perempuan dan di dunia bisnis dan apalagi di dunia Web3. Jadi mungkin tidak lama-lama lagi, mungkin boleh ceritain Weni, background lu tuh sebelumnya apa sih, kenapa bisa berkecimpung di dunia Web3 dan properti ya? Yes, dunia laki-laki banget ya? Benar. Jadi awal gue berkecimpung setelah kuliah itu sebenarnya lebih ke agency properti. Di awal gue pernah jadi agency properti selama 6 bulan. Terus gue ditarik bekerja dengan Eyang Habibie, Pak B.J. Habibie. Itu di dunia properti. Jadi bareng salah satu properti yang juga lumayan besar lah di Indonesia. Wow. Nah di situ gue belajar gimana cara penjualan project. Di sana gue juga mengolah diri gue jadi business development, terus juga pegang project keluar di mana penjualan gue lebih banyak bertransaksi dengan warga negara asing. Nah dari situ gue juga pernah punya pengalaman kerja sama salah satu tuan tanah di daerah Kepulauan Riau. Jadi dari situ gue mulai mengolah nih, gue mengolah dari jual tanah itu ternyata penghasilannya tuh jauh lebih tinggi daripada jual properti. Tapi mau gimana pun yang namanya jual tanah itu nggak segampang jual properti. Jadi win-win solutionnya ada. Nah dari situ gue kembangin gimana caranya gue mau bangun, gue bisa punya tanah dan gue bisa bawa properti ini untuk dalam penjualan tanah gue. Tapi masalahnya karena tanah di sini tanah asli tidak begitu murah, jadinya gue kerjasama dengan 2 founder lainnya. Jadi MG Land Metaverse sendiri kita ada tiga co-founder. Satunya dari negara Cina, satunya dari Vietnam. Wow. Nah jadi kita combine jadikan satu otak, satu visi bahwa kita mau bangun Metaverse. Nah pas banget nih dengan ide gue di mana gue mau punya lahan. Dari situlah Metaverse kita berkembang, kita punya 10.000 lahan yang kita jual. Dan so far sudah 75% sold out. Oh, wow. Nah karena dan kembali lagi lahan yang kita jual ini bukan hanya serta-merta lahan, Will. Jadi di dalam itu sudah ada properti yang langsung bisa digunain. Jadi setiap properti yang mau digunain di dalam lahan tersebut sistemnya pun udah ada. Jadi buat pengguna Metaverse atau misalnya teman-teman mau mencoba mengarah ke Metaverse, mungkin bisa dicoba melalui MG Land. Karena MG Land ini masih bersifat 2 dimensi. Dan penggunaannya pun jauh lebih mudah dibanding 3 dimensi untuk saat ini. Oke Wen, gue sebenarnya masih impress nih sama lo cewek gitu kan. Gue dengar lo udah nikah, udah punya anak, dan baru 8 bulan ya. Yes. Ya, jadi still very new, a new mom. Yes, correct. And a career woman, dan di dunia property plus di dunia Web3. Iya. Itu boleh gak sih ceritanya gimana dan gimana kita bisa menginspirasi ya teman-teman yang lain di luar ya. Ini lebih ke cewek-cewek ya. Ya cewek-cewek atau siapapun ya, supaya tuh ya dunia Web3 itu tuh sebenarnya gak seserem itu kali ya.
bukan seseram itu sih, tapi lebih kepada dunia Web3 itu enggak apa ya, enggak sesulit yang dipikirin lah, yang dibayangin. Mungkin bukan hanya buat cewek-cewek tapi juga buat cowok-cowok yang sometimes menurut aku untuk Indonesia sendiri ya, karena aku beberapa sempat stay di beberapa tempat, di beberapa negara maksudnya. Kalau di Indonesia sendiri dunia nyamannya benar-benar nyaman banget. Nah, gue itu dulu juga sempat di dunia perbankan kan. Jadi gue kerja di perbankan itu udah selama 2 tahun. 2 tahun doang. Habis itu gue udah gak mau lagi. Wow. Karena terlalu nyaman. Malah membuat lu resign. Bener. Dan seangkatan gue sampai sekarang masih di sana, saking nyamannya. Karena gue merasa kayak nggak ada satu achievement yang membuat gue kayak, aduh, kok gue nggak gitu-gitu aja gitu loh. Justru ketika gue melompat ke something yang gue nggak pernah tahu, ternyata gue jauh lebih baik dan jauh lebih menarik buat hal-hal yang bisa gue improve untuk diri gue sendiri. Jadi dari perbankan 2 tahun, cuman yang kerja dari jam 9 sampai jam 3 bang tutup, terus pulangnya jam 5 atau jam 6. Habis itu udah gitu doang kan. Jadi tiap hari gue melalui hari-hari seperti itu kayak gitu-gitu aja. Nah tapi ketika lu mencoba sesuatu hal yang baru, yang menarik, yang punya banyak tantangan, itu lebih enak lagi. It makes you wanna wake up ya. Benar. Do something. Kalau enggak tuh ya udah gue tidur aja. Biasa gitu. aja kan. Biasa aja. Nah ada beberapa teman-teman gue tuh sampai saat ini masih begitu kan. Tapi maksud gue sangat disayangkan sih. Lu nggak pernah tahu apakah setelah lu sisa hidup gue nih. Contoh nih, gue sekarang udah di angka 3. Terus kalau misalnya gue udah dipanggil Tuhan, gue masih bisa hidup lagi nggak, reinkarnasi atau segala macam, gue nggak pernah tahu gitu loh. Tapi dalam kehidupan gue yang sampai saat ini, apa sih yang udah gue hasilkan? Itu penting soalnya. Karena menurut gue ketika gue live gue gitu-gitu aja, ya udah gitu-gitu aja kan jadinya kan. Tapi kalau misalnya gue membuat sesuatu yang bagus, ketika gue dipanggil Tuhan suatu saat nanti ya, itu gak juga penyesalan. Ya satu gak ada penyesalan, terus juga gue memberikan kesan yang baik. Menjadi manusia yang bukan hanya begitu-begitu aja. Itu mungkin something yang kayak that you are looking forward to kali ya, dalam sehari-hari kamu, even though kamu merasa ini tidak menghasilkan, misalnya contohnya kan, misalnya apakah kita lagi di bear market ya contohnya, I know that MG Land is doing very well, but karena vision dan misinya kamu mengedukasi, itu yang membuat kamu tuh keep going forward. Iya, itu salah satu juga. Tapi karena, aku bersyukurnya aku bukan dilahirkan dari keluarga konglomerat. Gue bersyukur banget. Jadi teman-teman, tapi ya kalau misalnya gue terlahir dari keluarga konglomerat ya gue bersyukur juga, gue nggak perlu susah payah. Tapi karena gue bukan terlahir dari keluarga konglomerat, awalnya itu karena gue dari luar Jawa nih. Gue bukan asli Jakarta. Pas gue ke Jakarta, gue kerja tuh gue naik Gojek. Terus sempat ada satu kali, ini pengalaman banget, pengen aku sharing juga. Pengalaman banget dimana akhir bulan aku tuh udah gak ada uang, itu sisa 50.000. Bayangin naik Gojek dari Tanah Abang, gue ngekos di Tanah Abang, ke kantor gue di Kuningan. Gue naik ojek itu udah menghabiskan 21.000 sampai 25.000 sekali jalan. Nah lu baik kalau gue bolak-balik aja, gue masih mikir nih 50.000 belum tentu cukup. Terus at the end di hari itu gue nggak beli makan karena memang nggak ada ini. Gue suka warteg. Tapi karena di hari itu uang gue cuma sisa 50.000 dan gue nggak tahu mau beli makan apa. At the end gue punya Indomie 1. Indomie itu gue bagi 2. Gue banyakin air. Jadi sarapan di rumah, Indomie itu gue bagi setengah, gue banyakin air. Udah gue makan gitu doang. Tapi gue tetap bersyukur, gue masih bisa makan. Terus kerja, teman-teman ngajak makan, enggak, gue puasa. Padahal gak ada duit. Terus pulang kantor udah lapar banget, ya udah banyakin minum, masak Indomie setengahnya lagi, udah. Tapi tetap bersyukur, karena gue berasa kayak kalau gue nggak mengalami hal itu, gue mungkin nggak bisa jadi sampai sekarang ini. Tapi karena gue pernah jadi di titik yang paling akhir, di titik terendah itulah yang bikin gue bangun bahwa gue sadar kalau gue gini-gini aja itu nggak bakalan bisa bikin gue menjadi something gitu. Wow. Jadi dari nothing menjadikan kepribadian gue tidak selembek itulah. Jadi kalau misalnya tidak selembek. Iya, jadi bukan generasi strawberry lah ya. Enggak, gue enggak generasi strawberry. Puji Tuhannya seperti itu. Ya.
Ya karena gue juga cewek yang biasa dianggapnya tuh cewek udah gitu aja, apalagi kalau udah nikah, apalagi karena keturunan Chinese ya. Cewek tuh kalau udah nikah ya udah gitu loh, di rumah aja masak segala macam. No, gue nggak pernah punya mindset kayak gitu. Walaupun gue tetap didukung sama orang tua, tapi ya tetap mindset gue tetap gue keras orangnya. Jadi gue tetap berprinsip bahwa cewek itu ketika sudah nikah, udah punya anak juga, bukan berarti dia di rumah goyang kaki, tunggu suaminya pulang, terus akhir bulan dapat gaji, terima gaji dari suaminya, enggak. Karena walaupun suami gue punya pekerjaan juga, gajinya walaupun juga lebih besar dari gue akan berasa selamanya nggak akan cukup. Iya. Apalagi kita cewek kan, Will. Iya. Kita mau beli bag, kita mau beli make up dan segala macam, terus kebutuhan anak lagi. Itu membuat gue sadar bahwa zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi kayak ibu rumah tangga ya. Just ibu rumah tangga. Anyway juga wanita juga manusia gitu loh. Benar. We are human, we have ambition juga. Benar. Jadi role kita sebagai ibu tuh doesn't mean that we don't have ambition. Alright. Jadi I really appreciate what you have shared. Thank you so much, Will. Jadi kalau bisa di summarize ya, jadi MG Land itu adalah sebuah metaverse yang menjual tanah. Benar. Menjual tanah, dan apakah metaverse itu kan dunia dimensi ya? Dan itu hubungannya dengan dunia nyata tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau misal paling gamblang itu yang namanya dunia metaverse itu kan ya kalau dari Google, kalau misalnya teman-teman bisa Google itu meta sama verse. Jadi kalau meta ini kan lebih ke dunia nyata, sedangkan verse ini lebih ke dunia digital. Nah jadi ini combine antara dunia nyata dan dunia digital. Jadi kalau misalnya MG Land yang gue bangun ini, di mana yang sebenarnya seolah-olah seperti dunia nyata, gue punya tanah, gue jual nih. Tapi gue bikin di dunia digital, di mana teman-teman bisa melakukan transaksi apapun, berjualan apapun, spesialnya NFT, terus juga bisa menggunakan kripto teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya token, itu bisa dilakukan di dalam dunia digital, yaitu di dalam metaverse. Terus juga kalau teman-teman mau melakukan live streaming, itu juga bisa. Terus ya memang di dalam lahan kita ini memang untuk tujuannya adalah mempertemukan orang-orang secara global. Jadi bukan hanya di Indonesia, masyarakat Indonesia, tapi juga bisa bertemu dengan masyarakat di luar sana dalam forum yang sama. Seperti itu. Oke, sebenarnya saya masih penasaran ya sebagai pelaku properti dulu sempat. Jadi tanahnya yang dijual itu kita secara fisik mendapatkan tanah itu atau gimana nih ceritanya? Digital. Secara digital. Iya. Dan use case-nya ntar maksudnya utility-nya ketika kita memiliki tanah di dunia metaverse itu harapannya seperti apa nih? Misalnya nih ada salah satu perusahaan yang perusahaan Indonesia, dia juga udah beli tanah di MG Land. Tanah itu dia bangun untuk dijadikan bisnis digital dia. Jadi dia ada dunia yang saat ini dia ada perusahaan sendiri, dia inkubator. Jadi dia yang biasanya mempertemukan startup company dengan investor. Nah saat ini biasanya dia lakukan itu ya hanya untuk lingkar Indonesia. Nah sedangkan dia menggunakan MG Land ini untuk skala besar, global. Jadi di dalam metaverse-nya company salah satu ini adalah dia menggunakan untuk mempertemukan startup company dengan investor yang ada dari luar. Jadi banyak investor yang dari luar, mereka bisa bertemu dengan startup company melalui metaverse. Jadi mereka bisa lihat company profile-nya startup company, terus mereka juga bisa langsung melakukan live streaming, bisa melakukan Zoom meeting di dalam metaverse. Jadi mereka bertemu itu bukan secara langsung tapi secara visual, seperti itu. Jadi kalau boleh di-summarize ya untuk teman-teman kita yang mungkin baru di dunia Web3 dan apalagi masih asing dengan kata-kata metaverse. Jadi metaverse itu tuh MG Land itu tuh dengan metaverse tuh seperti apa sebenarnya? Dengan mungkin bahasa lebih simpel kali ya, Weni. Oke, kalau sebenarnya kenapa kita bilang di dunia metaverse, karena memang kan transaksi kita memang di dalam dunia digital. Sedangkan yang sebenarnya nggak ada perbedaan yang banyak. Toh metaverse yang ada saat ini juga mereka juga beberapa metaverse yang aku tahu mereka juga dimulai dari penjualan lahan. Nah bedanya MG Land dengan metaverse lainnya adalah kita masih bersifat 2 dimensi. Sedangkan metaverse lain mereka udah ke 3 dimensi. Nah sempat sih beberapa teman nanya kok kenapa kita nggak mau bikin yang 3 dimensi juga. Nah itu jadi pertanyaan aku balik ke mereka.
kalau kalian lihat di saat ini banyak perusahaan yang membangun metaverse 3 dimensi. Mereka udah bangun sampai mana nih? Apakah prestasi mereka sudah ada sampai saat ini atau mereka masih on develop atau seperti apa? Aku tanya balik ke mereka. Karena sampai saat ini aku belum melihat bahwa ada metaverse 3 dimensi yang benar-benar sukses di Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri juga. Tolong dilihat apakah teman-teman juga mampu untuk sampai ke sana untuk saat ini atau lebih better belajar dari nol. Sedangkan MJLand ini kan kita mengajarkan hal yang dasar. Kita bangun 2 dimensi di mana teman-teman kayak bermain game, tapi di dalam dunia game ini teman-teman bisa berbisnis. Jadi bukan hanya seperti bermain game, teman-teman bisa melakukan transaksi, teman-teman kalau punya NFT sendiri, teman-teman bisa jual NFT teman-teman sendiri. Jadi ada banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam dunia metaverse, bukan hanya game. Karena saat ini tuh masih awam banget masyarakat memikirkan bahwa metaverse ini hanya untuk game. Iya, kayak Roblox gitu ya. Benar. Oke. Berarti visi misinya MJLand ke depannya apakah udah boleh di-share mungkin? Kalau visi misi kita sih kita mengharapkan masyarakat untuk Indonesianya yang pasti bahwa kita berharap tetap semakin maju masyarakat Indonesia, karena saya yakin dan percaya dunia digital ini semakin lama semakin baik dan semakin bersifat positif untuk Indonesia. Jadi istilah kata, kalau kata jeleknya tuh mau nggak mau, terpaksa atau dipaksakan, masyarakat akan harus mengarah ke dunia digital. Kayak perbankan dari cash, terus pembayarannya menggunakan transfer, setelah itu ada lagi yang namanya QRIS, kan mau nggak mau. Bahkan karena aku ibu rumah tangga ya, sorry nih. Bahkan setiap pagi kalau aku ke pasar pun aku belanja, itu pembayarannya pun udah pakai QRIS. Will. Iya. Jadi itu kayak memaksakan kita mau nggak mau, yang kita udah gaptek, mau nggak mau kita harus belajar kan. Sama-sama dengan halnya kayak dunia metaverse. Saat ini mungkin banyak orang yang nggak ngerti apa itu metaverse, apa itu dunia digital. Apa itu namanya beli lahan? Kenapa aku harus beli lahan digital kalau aku bisa mampu membeli lahan yang saat ini ada? Tapi banyak juga orang nggak mampu untuk beli tanah yang ada saat ini, tapi mereka mau melakukan transaksi. Nah, itu bisa mengarah ke dunia metaverse. Kalau metaverse itu ke depannya adakah ide-ide use case lanjutan lagi yang sudah kepikiran atau mau di-spill gak? Boleh di-spill gak? Ide-ide seperti apa nih, Will? Ya, kedepannya nih yang semacam kayak roadmap-nya si MJLand. Oke, saat ini sih kita udah ada beberapa new projects ya, Will. Jadi kita juga ada bikin game. Kita ada bikin game baru lagi karena memang kita mengikuti tren. Jadi kita melihat masyarakat lagi suka apa nih. Nah, kita akan bangun di dunia MJLand. Terus juga saat ini kita juga dari recycle. Jadi kalau teman-teman yang punya NFT yang teman-teman merasa nggak berharga, harganya nggak naik, terus juga stuck di situ-situ aja, teman-teman pengen renew, recycle yang baru, nah di MJLand juga sudah bisa. Oh wow, itu gue banyak tuh. Iya. Soalnya dulu kan pas bull market kan ya kan. Ya, nah kenapa kita bangun itu juga karena salah satu concern kita yaitu banyak banget masyarakat yang nge-hold NFT tapi NFT itu nggak gerak. Malah turun dan malah ya karena memang salah aja ya gitu ya kemarin itu kan, karena kan belum ngerti. Benar. FOMO doang kemarin ya. Benar. Oh jadi boleh diceritain lebih lanjut gak? Jadi kalau mau recycle tuh langsung dapat duit atau gimana tuh? Enggak, recycle itu nanti bakal dapat NFT lagi. NFT MJLand. Iya. Tapi NFT-nya itu pun pastinya memang harganya pun akan tetap naik. Oke, tujuannya apa ya MJLand membuat fitur seperti itu? Ya satunya kalau misal dalam tingkat penjualan itu udah pasti. Tingkat penjualan. Terus juga ya kita juga mengharapkan banyak masyarakat nge-hold NFT kita. I see. Itu dalam segi bisnis itu akan seperti itu. Oke. It's a growth hacker MJLand lah ya, boleh dibilangnya. It's a very creative way to do it. Mengenai edukasi ya tadi kayaknya kedengarannya ini really concerned about the education, metaverse education, Web3 education. Jadi menurut Weni itu masih seberapa jauh ya kita ketinggalan ya di Indonesia? Dan langkah-langkah apa selanjutnya yang bisa atau Weni akan lakukan untuk mengejar gap itu? Oke, sebenarnya karena kita ada besar di luar ya Will.
Jadi ketika aku balik ke Indonesia untuk bangun metaverse ini masih banyak banget PR-nya. Masih banyak banget. Ya. Aku nggak bisa bilang kita ketinggalan sudah berapa tahun atau seperti berapa dekade dan segala macam, tapi tingkat antusiasmenya ada dari masyarakat. Itu sudah positif banget lah. Terus juga dari pemerintah, ya mereka juga mensupport untuk teknologi yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya adalah tingkat apa ya? Tingkat keingintahuannya mereka itu masih kurang sekali. Mereka kayak cuman tahu kulitnya, oh metaverse, iya gitu. Terus setiap ada event, acara dari pemerintah ataupun dari perusahaan-perusahaan Web3 yang ada di Indonesia, mereka bakal join nih. Tapi aku masih bingung alasan mereka join itu apa. Iya. Sometimes, sorry to say nih, kadang orang Indonesia itu ya aku harap yang denger di sini nggak seperti itu ya. Tapi yang aku lihat adalah banyak banget orang yang datang itu cuman karena makan. Sorry, tapi itu kenyataannya gitu. Makan, melirik something yang sesuatu yang dia juga nggak mengerti. Tapi nggak semuanya. Aku harap juga nggak semuanya. Ya sebagiannya mereka benar-benar melakukan networking. Nah networking ini penting. Jadi yang aku harapin ya kedepannya juga dari aku pribadi, aku bisa ke banyak-banyak kampus, aku bisa ngajarin teman-teman semua mengenai edukasi, mengenai teknologi. Kenapa alasan aku cari ke kampus karena anak muda lebih gampang untuk menerima dunia teknologi yang ada di saat ini dibanding dengan kaum usia di atas 40 sampai 50 tahun. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, bos-bos besar yang usianya udah di atas 50 tahun, ketika aku mengonfirmasi, aku nggak mengajar. Ketika aku cuma mengonfirmasi dengan dunia teknologi sekarang, mereka akan merasa kayak, lu siapa sih? Jadi ya aku lebih mengarah ke ya yang anak-anak generasi Gen Z seperti itu. Berarti aktivitas Weni setiap hari sekarang boleh dibilang 50% educating? Ya. Wow, and out of your own personal interest aja ya, atau salah satu objektifnya dari MG Land juga? Iya, dan salah satunya ya karena kerinduan aku untuk melayani anak-anak muda untuk bisa berkembang lah. Kita udah telat, tapi bukan berarti kita nggak akan sampai ke sana gitu. Kita boleh ketinggalan dari negara luar, tapi bukan berarti dengan ketertinggalan kita ini membuat diri kita oh ya udahlah. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi semangat itu tetap harus ada, dan kita bisa mencapai seperti mereka nggak? Pasti bisa. Kita nggak perlu jadi seperti mereka, tapi setidaknya kita punya visi sendiri, kita punya kreativitas sendiri yang bisa membuat diperbandingkan dengan mereka. Bandingannya sama satu-satu. Itu lebih baik daripada kita menjadi mereka. Iya, benar. Oke, mari kita ulik lebih lanjut ya tentang MG Land sendiri. Boleh. Saya rasa sih teman-teman Block Dev ya udah penasaran nih gimana sih cara kerja MG Land dari layar belakang ya gitu ya. Kayak contohnya mungkin bisnis modelnya MG Land so far seperti apa, lalu target audience kalian itu global, tapi itu mungkin demografinya siapa aja, mungkin boleh di-share. Oke, kayak target audience ya seperti tadi saya bilang itu lebih ke generasi muda. Terus juga saat ini kita bangun komunitas, itu udah pasti. Semakin banyak komunitas yang masuk ke dalam dunia MG Land, itu bukan hanya untuk meningkatkan sisi bisnisnya MG Land sendiri, tapi juga dengan komunitas yang ada saat ini itu bisa bikin masyarakat mau tahu lebih dalam. Karena Indonesia ini kepo. Jadi melihat something yang viral, mereka kan apa sih itu? Kita mau bikin seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang masuk di dalam komunitas MG Land, orang awam akan merasa kayak apa sih ini? Pasti dari apa sih ini, mereka akan mulai mencari tahu. Metaverse itu apa? MG Land itu apa? Dari mereka mulai mencari tahu dan mereka merasa ada hasil nih yang bisa diambil dari metaverse. Nah mereka baru mau belajar seperti itu. Jadi sekarang bisnis modelnya seperti apa?
Saat ini untuk bisnis modelnya MG Land Metaverse sendiri itu lebih ke tetap sama di awal penjualan lahan, terus kita bangun komunitas, terus kita juga ada gaming di dalam, terus juga kita ke B2B. Ke B2B. Oh, B2B, B2B, juga. B2B B2B. itu seperti apa? Mungkin kerjasama dengan Ya B2B itu kita kerjasama dengan banyak perusahaan di mana kita kolaborasi bareng. Jadi perusahaan Web2 dan kayak kita Metaverse perusahaan Web3 kita kolaborasi bareng. Dari dunia Web3 ini bisa membantu perusahaan Web2. Perusahaan Web2 ini juga bisa berkembang di dalam dunia Web3. Oke. Jadi kita menjembatani. Jadi Betul. at the same time soalnya kan education juga ya. Iya. Oke. Kalau secara achievementnya ya udah berapa user ya yang Oke, kalau user ya puji Tuhan saat ini kita udah lebih dari 20.000 user. Dan karena kita global jadi memang kebanyakan dari UK. Terus juga ya puji Tuhannya lagi adalah MG Land sudah pernah jadi top 1 di OpenSea. Jadi itu yang membuat kita melesat dengan cepat untuk mencapai titik ini. Wow, congrats. Thank you so much. Congrats Weni. Thank Jadi you, Will. kalau mengenai chainnya bagaimana? Apakah chain apa yang dipakai di MG Land? Kita pakai Ethereum. Ethereum. Boleh tahu kenapa alasannya? Sebenarnya kita ada beberapa, Ethereum, Solana, terus juga ada beberapa lagi. Tapi kenapa kita lebih fokus ke Ethereum? Karena memang saat ini pengguna paling banyak Ethereum. Nah, seperti yang tadi di awal aku bilang bahwa kita akan mengikuti tren yang ada. Jadi semakin banyak kebutuhan mereka terhadap Ethereum, ya kita akan tetap menggunakan Ethereum. Seperti itu. Dan untuk saat ini apakah ada rencana pindah chain yang ke lain atau kan banyak ya sekarang chain terbaru yang benar yang belum ada. Arbitrum gitu kan. Belum ada. Udah nyaman, udah percaya ya akan ya karena memang yang tadi juga aku sempat mention bahwa sampai saat ini pengguna MG Land sendiri juga kebanyakan masih Ethereum. Kayak perpindahan chain itu kita mengikuti kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan mereka memang di chain yang lain ya kita akan mencoba untuk ke sana. Tapi kalau misalnya sampai saat ini mereka masih di Ethereum, ya kita akan tetap menggunakan Ethereum. Wen, kamu udah pernah kolaborasi dengan pemerintah ya? Udah pernah. Sudah. Dan how was the sinerginya gimana dan seberapa banyak hasil kolaborasi yang sudah dijalani? Jadi mereka itu punya antusias, tapi antusias aja gitu loh. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mau kita presentasikan. Aku nggak bilang kita mengajarkan mereka, itu mungkin etikanya lebih nggak enak didengar. Tapi setidaknya mereka mau mendengar pembahasan kita. Kenapa pemerintah juga harus mensupport dengan teknologi yang ada saat ini. Karena mau nggak mau tadi aku bilang, mau nggak mau ke depannya Indonesia juga akan menjadi negara yang harus memiliki teknologi tinggi. Nah, kayak berita baru aja nih Will, pemerintah mau mensupport dana untuk AI di jalan kalau nggak salah, untuk pembangunan jalan atau apa gitu, penggunaan AI. Baru tahu nih. Iya, dan itu mereka harus menghabiskan berapa ratus miliar. Jadi aku merasa kayak mereka sudah punya visi untuk teknologi ke depan nih. Nah jadi kemarin sempat pembahasan ke pemerintah itu ya mereka sangat welcome. Walaupun memang gak mudah untuk mereka, tapi setidaknya dengan mereka support seperti itu aja itu udah appreciate banget lah buat kita. Oke. Dan jadi berarti menurut kamu tuh pasti pingin banget ya selalu terus-menerus involving the government side. Menurut kamu tuh memang peran pemerintah itu dalam dunia edukasi blockchain dan metaverse ini tuh harapan kamu tuh seperti apa lagi gitu? Oke, ada dua sisi hal yang sebenarnya ada plus minus, Will. Satunya ketika aku masuk ke ranah pemerintah, lebih dekat ke pemerintah, banyak orang yang gak suka. Karena mereka merasa kayak ini ujung-ujungnya lu bakal kayak bareng pemerintah nih, nanti bakal nggak akan bermasyarakat lagi seperti itu. Kayak istilah kata tuh kayak gue bakal jadi tim dari dalam pemerintahan gitu, seperti itu. Terus tapi nilai sisi plusnya adalah ketika kita tetap gandeng pemerintah untuk menjalankan hal ini, pemerintah kita lebih lebih leluasa
untuk memberikan edukasi. Kita nggak kayak di apa seperti dibawa dengan hal-hal yang merasa ketakutan gitu loh. Kayak aduh ini boleh nggak ya? Oh ini legal nggak ya di Indonesia? Kayak metaverse ini belum ada izin, terus juga license-nya seperti apa? Jadinya kan ketakutan tersendiri ya. Tapi dengan adanya support dari pemerintah, jadinya aku ya santai aja, tetap kita jalanin. Oke. Karena memang ya legal dan illegalnya itu yang harus kita jadikan concern untuk saat ini. Justru bukan masalah adopsinya saja, tapi legal dan gak legalnya biar menumbuhkan trust gitu ya. Benar, karena masyarakat Indonesia trust issue-nya tuh tinggi sekali. Udah paling kepo. Terus kalau misal mereka udah nggak trust, ya itu akan susah untuk dibangun. Oke. Jadi solusi yang menurut Weni paling mungkin dilakukan Indonesia ya, mungkin pemerintah Indonesia atau siapapun gitu dalam mass adoption teknologi metaverse itu tuh tetap memberikan edukasi sebanyak mungkin, bekerja sama dengan banyak perusahaan, pengembang, terus juga universitas, terus juga mendapatkan support dari pemerintah. Itu udah jalan yang paling smooth untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi. Dan jangan pernah menyerah ya. Ya, itu udah pasti. Aku punya prinsip bahwa nggak ada kata menyerah. Ya. Gitu sih. Any closing statement, Weni? Oke, mungkin closing statement dari aku ada 2 nih, boleh ya Will ya? Iya pasti. Yang satu adalah untuk wanita Indonesia, baik yang udah nikah ataupun yang belum menikah, ataupun yang sudah pernah menikah, bercerai, please jangan menutup diri atau jangan membatasi apapun yang kalian pikirkan, karena kesuksesan itu di luar dari apa yang kalian bayangkan. Tetap apa yang visi yang kalian punya, kalian mau bangun project apa, tetap dijalankan. Karena semakin kalian jalani, semakin kalian mendalami, pasti akan ada titik kesuksesan di situ yang kalian gak akan pernah tahu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa mengintimidasi diri sendiri. Sebenarnya kita semua itu pasti bisa kok. Bahkan kayak kita berdua ya Will, kita udah nikah, kita punya anak, tapi bukan berarti kita udah punya anak ini membuat kita gak bisa ngapa-ngapain. Justru pergerakan itu sudah pasti harus ada. Terus juga buat cowok-cowok juga yang saya harapin adalah kalian kedepannya akan menjadi bapak rumah tangga. Ya, kalian punya anak, berikanlah harapan-harapan yang baik buat anak-anak kalian, generasi kalian. Jadi kalian harus sukses sekarang supaya generasi kalian selanjutnya juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kalian bangun saat ini. Itu aja sih. Thank you Weni. Thank you banget Will. Jadi kalau boleh saya tambahin sedikit ya. Jadi untuk para builders yang mendengar hari ini, kita berharap semoga builders itu bukan hanya dari kalangan pria. Benar. Bermunculan juga builders wanita. Setuju. Dan ya mungkin mana tahu bisa bekerja sama atau bekerja di perusahaannya MG Land atau ya mungkin ya. Bisa. Biar tidak visualnya semua cowok-cowok aja ya. Benar. Dan ini juga sebenarnya kalau Web3 ini kan banyak ya, blockchain ini besar, bukan hanya di dalam metaverse. Jadi apapun yang kalian suka, kalian tertarik dimanapun, please pelajari, dalami, dan bangun project itu. Terima kasih Weni for your time dan sudah meluangkan waktu untuk datang dan sharing dengan teman-teman builders kita. Terima kasih juga untuk builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk ikutin terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain kita bersama Blockdev ID di Telegram, grup Blockdev di website blockdev.id untuk belajar dasar dan fundamental blockchain dan juga sosial media kami. Yuk kita belajar bareng, ikut turut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan blockchain khususnya di Indonesia. Saya Willis, izin pamit teman-teman builders. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you Weni. Thank you Will, thank you semua builders. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram group Blockdev ID atau klik link di description.